Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurafriani, NIM-nya 19 14 20 117. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian dari mata kuliah Arbitrase Syariah, di mana dosen pengampunya yaitu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan arbitrase yang pertama dijamin kerahasiaan sengketa antara para pihak. Yang kedua dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan 5, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Keenam, sikap arbiter harus Majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan win-win solution terhadap para pihak yang bersengketa. Yang ketujuh, suatu perjanjian arbitrase klausula arbitrase itu tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. Dan yang kedelapan, di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang kedua, para pihak dapat menentukan hukum secara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pasal 31. Yang ketiga, waktu penyelesaian sengketa relatif cepat atau maksimal 180 hari. Keempat, keputusan bersifat final dan mengikat. Kelima, para pihak atau dengan persetujuan arbiter dapat menentukan tempat penyelesaian sengketa. Dan yang keenam, para pihak dapat menunjuk arbiter. Penyelesaian arbitrase yaitu yang pertama, keputusan bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini, memang keputusan yang tidak dapat diajukan, proses banding dapat saja bermakna positif juga atau proses menjadi lebih cepat. Namun di sisi yang lain dapat menjadi kekurangan. Pertama, dalam pengambilan keputusan tidak ada bahan pertimbangan yang diambil berdasarkan putusan sebelumnya. Kedua, konsekuensi bisa sangat merugikan pihak yang kalah. Mengikat tidak terdapat upaya hukum banding, sehingga para pihak seharusnya sudah mengantisipasi konsekuensi atas kemungkinan keputusan terburuk. Ketiga, lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena keputusan arbitrase harus diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat dieksekusi. Secara tidak langsung, daya paksa dari penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap relatif lemah, kendati terdapat ketentuan hukum yang mengatur. 4, yaitu masalah pada subjeknya. Kelemahan dari segi ini memang bukan terdapat pada aturan hukum maupun sistemnya, melainkan terdapat pada masyarakat itu sendiri, bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara arbitrase memang saat ini masih kurang serta belum dikenal luas. Kemudian rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian sengketa secara arbitrase, hingga rendahnya kepatuhan serta etika bisnis yang kurang oleh sebagian orang atau badan hukum tertentu menjadi kelemahan tersendiri penyelesaian sengketa secara arbitrase. Kelemahan dari arbitrase. Yang pertama, putusan arbitrase itu ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase perlu
perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Ketiga, pada prakteknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal sulit. Dan yang keempat yaitu pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan membawanya ke badan arbitrase itu mudah. Di dalam kelebihan dan kekurangan arbitrase itu memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, mengingat sifat kelembagaannya yang merupakan peradilan semu atau kuasi judisial, maka untuk eksekusi putusan tetap membutuhkan bantuan lembaga peradilan umum. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, sebelum dilaksanakan harus terlebih dahulu didaftarkan di pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Oleh karena itu, putusan arbitrase akan efektif dilaksanakan jika para pihak memiliki iktikat baik dalam melaksanakan putusan tersebut. Upaya eksekusi dari suatu putusan arbitrase kadang mengalami kendala di lapangan. Nah, walaupun pengaturan tentang eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional itu sudah cukup jelas di dalam Undang-Undang Arbitrase, yaitu pada pasal nomor 30 tahun 1999. Namun masih terdapat hambatan pelaksanaannya. Dalam praktik, pihak yang dihukum untuk membayar ganti kerugian melakukan berbagai upaya perlawanan sehingga dapat menunda pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.